Mantan Direktur Keuangan PT Jasindo didakwa rugikan negara 7,584 miliar rupiah, ditulis oleh Tatang Guritno dari Kompas.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Asuransi Jasindo, Solihah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara senilai 766.955,97 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,584 miliar rupiah. Adapun jaksa menduga tindakan itu dilakukan Solihah bersama dengan mantan Direktur Pemasaran Korporasi PT Asuransi Jasindo, Budi Cahyono. Terdakwa diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta, Senin 11 Oktober 2021. Jaksa menyebut bahwa Solihah memperkaya diri sendiri dengan menerima 198.340,85 dolar Amerika Serikat, kemudian memperkaya Budi Cahyono sebesar 462.795,31 dolar Amerika Serikat. Kemudian Solihah juga dinilai memperkaya Supomo Hijasi sebesar 136,95 dolar Amerika Serikat, ucap jaksa. Dalam perkara ini, Solihah diduga melakukan kegiatan agen fiktif dan melakukan pembayaran komisi pada agen asuransi fiktif atas nama Supomo Hijasi pada PT Asuransi Jasindo saat penutupan asuransi aset dan konstruksi pada BP Migas K3S atau kontraktor kontrak kerjasama tahun 2012 sampai 2014. Kasus bermula ketika pada tahun 2011 Budi Cahyono menemui Kepala BP Migas Raden Priyono untuk mengurus agar PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium asuransi oli dan gas di BP Migas. Sebab Budi mendengar akan ada renewal for proposal atau RFP pada pengadaan penutupan asuransi aset dan konstruksi di BP Migas pada tahun 2012 sampai 2014 yang akan membahayakan posisi PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium, kata jaksa. Raden kemudian menyanggupi permintaan Budi tersebut agar PT Asuransi Jasindo tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai leader konsorsium. Setelah bertemu Raden, Budi melakukan rapat direksi dengan Solihah, Direktur Operasi Retail PT Asuransi Jasindo, Suranto, dan Direktur Teknik dan Luar Negeri PT Asuransi Jasindo, Edi Sudarsono. Pada rapat itu disepakati adanya pemberian fee untuk BP Migas serta biaya lain yang diperlukan agar PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium, kata jaksa. Mekanisme pemberian fee dan biaya itu, kata jaksa, dilakukan dengan menggunakan uang pembayaran pada agen PT Asuransi Jasindo dan disepakatilah agen itu adalah Supomo. Kemudian pada tahun 2012, BP Migas mengumumkan pengadaan penutupan asuransi proyek konstruksi KKS dan penutupan asuransi aset industri, sumur dan aset LNG BP Migas KKS tahun 2012, tahun 2012-2014 untuk perusahaan asuransi. Namun akhirnya BP Migas tetap memilih PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium, seolah-olah karena jasa dari Supomo sebagai agen fiktif. Solihah diduga mengumpulkan uang untuk mengurus pemenangan konsorsium itu pada BP Migas melalui rekening Supomo sejak 2 April 2012 sampai 20 Maret 2013, kemudian memberi Supomo fee atas perannya sebagai pihak asuransi fiktif dan membagi uang lainnya pada Budi. Tindakan Solihah itu yang kemudian menggunakan agen fiktif bertentangan dengan surat keputusan direksi PT Asuransi Jasindo nomor .SK.024.DMA-11-2008 tentang pola keagenan marketing agensi PT Asuransi Jasindo. Atas perbuatannya itu, Solihah didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 contoh pasal 55 ayat 1 contoh pasal 64 ayat 1 KUHP. Predatorial dan pinjol bikin Jokowi geram, siap-siap berurusan dengan aparat, ditulis oleh Niha Alif dari Suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masuknya pandemi corona di Indonesia sejak tahun lalu telah membawa pengaruh pada pertumbuhan digital. Tidak hanya sisi positif, tapi juga sisi negatif yang tidak terelakkan. Banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan sementara telah mendorong pertumbuhan pinjol alias pinjaman online. Di balik kemudahan transaksi yang terkadang hanya modal KTP, justru menjadi jerat mematikan di kemudian hari. Pasalnya mereka memasang bunga tinggi disertai ancaman hingga teror tak henti. Akhirnya, solusi keuangan sementara malah menjadi malapetaka di kemudian hari.
Untuk itulah Presiden Jokowi menitipkan pesan keras ke OJK dan juga jajaran di bawahnya agar tidak ada lagi penyalahgunaan ruang digital yang mencekik masyarakat. Kalau Kominfo sebelumnya diberitakan telah menutup ratusan aplikasi pinjol, maka selanjutnya tugas mereka untuk edukasi literasi digital ke masyarakat. Selebihnya, OJK selaku badan pengawas harus aktif mengawasi pergerakan pinjol kalau perlu menggandeng aparat. Sebelumnya dilansir dari tv1news.com, Presiden Joko Widodo meminta otoritas dan lembaga keuangan untuk menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan industri pinjaman online atau pinjol. Maraknya perkembangan pinjol ini harus difasilitasi secara sehat agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, bukan justru merugikan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden di tengah acara OJK Virtual Innovation Day 2021 di Istana Negara. Presiden meminta otoritas dan lembaga keuangan untuk menjaga dan mengawal pesatnya perkembangan industri tersebut. Maraknya perkembangan pinjaman online harus difasilitasi secara sehat agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, bukan justru membuat masyarakat terjerat bunga atau utang. Saya juga memperoleh informasi, banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikkan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita, tegas Jokowi. Menanggapi Presiden Joko Widodo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Wimbo Santoso menyatakan pihaknya terus berupaya melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk menghindari kerugian yang dialami masyarakat saat meminjam secara online. OJK bersama Polri, Kominfo, dan UMKM bersama mengentaskan tindak pidana yang terjadi. Edukasi pun terus gencar dilakukan agar masyarakat tahu betul atas resiko dan konsekuensi dari pinjaman online yang dilakukan. Selain Presiden Jokowi, anggota Komisi 3 DPR juga telah mewanti-wanti OJK dan Polri dalam menghadapi kasus ini. Seperti diberitakan Tribunnews.com, anggota Komisi 3 DPR RI, Andi Rio Idris Pajalangi, meminta Polri dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menindak tegas mengatasi permasalahan maraknya penipuan pinjaman online atau pinjol ilegal yang mulai merasakan masyarakat saat ini. Kepolisian dan pihak terkait harus mencerna pesan dan harapan Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pihak terkait. Kepolisian dan OJK harus dapat segera menangkap dan mengatasi permasalahan maraknya penipuan pinjaman online ilegal yang mulai merasakan masyarakat saat ini, kata Andi Rio kepada wartawan Selasa 12 Oktober 2021. Sebagai informasi bagi masyarakat yang telah tertipu pinjol, ada skema pengaduan yang telah disediakan pemerintah. Seperti dilansir suara.com, masyarakat diminta melaporkan atau mengadukan kasus pinjaman online ilegal melalui kepolisian lewat website patrolicyber.id dan info@cyber.polri.go.id dan kontak OJK 157, WA 0811 5715 7157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id, laman web aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WA 08119 224545. Sementara informasi mengenai daftar fintech lending yang terdaftar di OJK dapat diakses pada laman daftar fintech lending OJK. Nara hubung OJK, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo, telepon 021 296 05 kali, email humas@ojk.go.id. Nara hubung Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono, telepon 021 131, email bicara@bi.go.id. Nara hubung Polri, Divisi Humas Polri, telepon 021 110, email info@cyber.polri.go.id. Nara hubung Kemenkominfo, Dedi Permadi, email humas@kominfo.go.id. Nara hubung Kemenkop UKM, Kepala Bagian Humas Anang Rahman, telepon 021 52992 798, email humas@kemenkopukm.go.id. Semoga saja dengan adanya peringatan keras Jokowi dan sinergitas, banyak pihak bisa menekan hingga menghilangkan peredaran pinjol ilegal. Masih banyak cara investasi yang layak tanpa harus menimbulkan korban, apalagi dari kalangan menengah ke bawah. Jangan sampai kesusahan rakyat malah dimanfaatkan secara brutal demi keuntungan sesaat. Semoga kedepannya tidak hanya aplikasi pinjol ilegal yang ditindak, tapi juga oknum-oknum jahat di belakangnya. Selebihnya kita harap masyarakat tidak mudah tertipu dengan iming-iming kemudahan pinjaman. Pemerintah di lain sisi juga harus memfasilitasi kemudahan pinjaman lewat bank atau skema tanpa anggunan maupun lewat koperasi. Kita harus sadar bahwa maraknya kejahatan karena ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan.
Tentunya ini juga harus menjadi bahan masukan bagi OJK, BI dan juga Kementerian Koperasi dan UKM. Begitulah kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.